Bagi pihak yang berharap harga minyak dunia akan bangkit, pertemuan negara pengekspor minyak atau OPEC sudah mengecewakan sebelum dimulai. Pertemuan pendahuluan antara Arab Saudi, Venezuela, Rusia, dan Meksiko gagal menyepakati pemangkasan produksi minyak demi naiknya harga. Tapi negara OPEC setidaknya setuju dalam satu hal. Pertemuan negara pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC di Wina, Austria, jadi salah satu perhelatan yang paling ditunggu. Walaupun belum pasti apakah negara OPEC akan sepakat mengurangi produksi minyak, setidaknya dalam waktu dekat. Kuncinya adalah niat dari pemerintah Arab Saudi, negara produsen minyak terbesar dunia. Saat ini produksi minyak dari seluruh anggota OPEC sekitar 30 juta barel per hari, dan diperkirakan lebih tinggi 1 juta barel dari permintaan minyak dunia per harinya. Selain produksi minyak yang berlebihan, cadangan minyak baru di Amerika Serikat juga jadi penyebab tambahan harga minyak dunia jatuh ke harga terendah dalam 4 tahun terakhir. Kondisi ini mengingatkan sebagian orang pada krisis ekonomi tahun 2008. By late December, the price had gone down to $36 a barrel. Now, I'm not saying that's going to happen again, but if it could happen back in 2008, there's no reason why it can't happen again in 2014. Dari pengalaman sebelumnya, Arab Saudi takut kehilangan pangsa pasar kalau mereka menurunkan produksi minyak. Apalagi hubungan Arab Saudi dan Rusia sempat hambar karena Rusia sempat janji akan memangkas, ternyata malah menambah produksi minyaknya. Saudara, sementara negara pengekspor minyak bertemu di Austria, harga minyak dunia terus jatuh pada siang hari ini. Ini adalah harga minyak dunia per pukul 11 siang tadi. Harga minyak dunia jenis West Texas yang jadi acuan di Amerika Serikat sudah jatuh ke kisaran $72 per barel. Padahal di awal tahun 2014 harganya masih di atas $90 Amerika Serikat. Sementara harga minyak mentah dunia jenis Brent yang jadi acuan di Eropa juga jatuh ke $76 per barel. Anjlok nyaris 28% lebih dari harga di awal tahun 2014 yang mencapai $106 per barel. Dan saudara, harga minyak dunia yang terus jatuh selama 1 tahun terakhir ini menjadi penting karena langsung berpengaruh kepada harga bensin non-subsidi, misalnya Pertamax atau Shell. Nah, sejak akhir tahun lalu harga Pertamax di Jabodetabek turun ke Rp9.950 per liter. Begitu juga dengan Shell Super yang oktan 90 juga ikut turun ke harga yang sama. Penurunan harga bensin non-subsidi ini unik karena jadi lebih murah dari bensin eceran yang sekarang dijual Rp10.000 per botol, yang katanya isinya 1 liter. Nah, kalau harga minyak dunia terus turun, besar kemungkinan harga bensin oktan 90 akan sama dengan harga premium atau minimal semakin mendekati. Saudara, kebutuhan logam Indonesia setiap tahun terus meningkat, tapi produksi domestik cenderung stagnan alias tetap. Hal ini diungkapkan oleh Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia atau APRindo di Jakarta kemarin. Untuk aluminium saja kebutuhannya mencapai 800.000 ton, namun hingga kini produksi dalam negeri hanya 250.000 ton. Sisa kebutuhan pun harus diimpor, padahal tahun depan kebutuhan aluminium akan naik 10% hingga 15%. Begitu juga kebutuhan besi dan baja. APRindo mencatat saat ini kebutuhan besi dan baja rata-rata per tahun mencapai 10 sampai 11 juta ton. Dan lagi-lagi hanya 10 juta ton yang mampu dihasilkan dalam negeri, itu pun bahan baku besinya harus diimpor.